Ini sedikit gambaran bagaimana suatu proses yang degeneratif jangka panjang bisa menimbulkan penyakit. Ini gambaran pembuluh darah. Normal dia lapang sekali, sesuai dengan diameter dari pembuluh darah itu. Kalau terjadi penumpukan dari waktu ke waktu, dia makin sempit. Nah, sini mulai prehipertensi. Tensinya sudah mulai naik ke ambang batas. Nah, celakanya orang kalau dibilang, wah, kamu hati-hati loh, sudah masuk darah tinggi. Dia tenang-tenang bilang, oh belum, masih di perbatasan gitu ya. Padahal ini sudah pasti akan melaju. Dari prehipertensi dia makin sempit, jadilah hipertensi. Jadi dalam kondisi ini, dinding pembuluh darah ini sudah menjadi kaku, tidak elastis lagi. Sehingga kalau ada kenaikan volume darah, dia langsung akan menaikkan tensi. Tidak ada lagi spare-nya, tensi itu stabil. Ya. Apa yang disempurnakan dari produk SOP 100? Ya, pertama, SOP-nya bertambah banyak. Jadi tambah 50%, jadi SOP 150 plus kita boleh katakan gitu ya. Lalu ditambah 2 peptida baru. Yang pertama dari otot ikan sarden. Nah, ini penting diingatkan ya, karena ada dengan yang bilang, wah dari salmon kok turun ke sarden gitu. Wah kita nggak menurun nih kualitasnya. Ya itu gambaran yang aneh karena kita bukan makan ikan sarden kalengan ya, bukan dagingnya di blender lalu dikeringkan lalu dimasukkan ke dalam kantongnya Subarasi, bukan begitu. Kita mengambil peptida. Jadi ini ekstrak tingkat tinggi dari otot ikan sardin diambil peptidanya. Begitu juga dari tomat. Ada yang langsung melihat tomat tuh sudah merinding dulu. Waduh, saya alergi tomat. Gitu ya. Ya juga bukan seperti itu. Bukannya tomat diperes lalu dikeringkan masuk ke dalam sana. Ini peptidanya. Jadi ada asam amino yang diambil jadi peptida dan mempunyai fungsi yang khusus. Nah, di sini peptida yang dari sardin nanti akan berperan sebagai antihipertensi, yang dari tomat ini akan berperan sebagai antiagregasi. Gitu ya, ini 2 yang di bawah. Jadi paten fungsi SOP yang 3 di atas tetap ada, walaupun tidak tercantumkan ini struktur kulit itu otomatis terjadi karena regenerasi sel juga terjadi di kulit. Nah, itu yang menghasilkan efek anti-aging-nya. Keriput jadi berkurang itu karena peran regenerasi sel. Ya. Jadi walaupun di dusnya nanti tidak ada tertulis, yakinlah bahwa itu ada di sana. Ini saya sedikit mau gambarkan terkait dengan antihipertensi. Ya. Kata antihipertensi ini tidak sama dengan yang namanya hypotensive agent. Kalau hypotensive agent itu sudah pasti kalau dimakan tensinya langsung turun gitu. Memang peranannya dia tuh menurunkan tensi. Tapi kalau kita katakan antihipertensi itu berarti dia membantu mencegah kenaikan tekanan darah. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana mekanismenya. Dimulai dari renin. Renin ini dikeluarkan oleh ginjal yang sedang mengalami kekurangan suplai darah. Ya. Dia keluarkan renin. Renin akan mengubah angiotensinogen di liver menjadi angiotensin 1. Nah, kemudian angiotensin 1 ini kalau diubah oleh suatu enzim yang namanya ACE, dia baru menjadi angiotensin 2 yang aktif. Aktif dalam menaikkan tensi. Ya, jadi di sini kita lihat gambaran saraf simpatis akan aktif,
jantung jadi lebih cepat, pembuluh darah akan mengecil dan tensinya naik. Ya. Begitu juga rangkaian reaksi di tempat lain setelah munculnya angiotensin 2 ini. Ya. Jadi intinya kalau angiotensin 2 meningkat, tensi akan naik. Nah, produk kita nanti bekerjanya di sini, di ACE ini. Dia menghambat enzim ACE sehingga produksi angiotensin 2-nya tidak banyak. Nah, ini sudah menghambat kenaikan tensi. Tapi bukan menurunkan tensi yang normal yang ada di sini. Tapi dia mencegah keadaan yang di sebelah kanan ini. Nah, ini gambaran yang lebih rumit lagi. Jadi badan kita tuh dikenal dengan homeostasis. Jadi dia sanggup untuk mengatur dirinya sendiri. Kalau kerendahan dia naikkan, kalau ketinggian dia turunkan. Jadi ini melukiskan gambaran yang kompleks sehingga kita tidak perlu khawatir. Wah, kalau saya minum ini tensi saya bisa anjlok, saya bisa masuk rumah sakit. Badan kita tidak sebodoh itu. Ya, dia punya daya homeostasis untuk menjaga semuanya di dalam keseimbangan. Jadi produk kita ini hanya menolong mencegah terjadinya produksi angiotensin 2 yang berlebihan. Nah, disinilah muncul efek antihipertensi dari subarasi, ya, terutama yang dari peptida sardin tadi. SOP sendiri dulu kita juga sudah kenal dia mempunyai efek antihipertensi. Ya. Cuma kerjanya lebih halus. Karena SOP itu melancarkan aliran darah, otomatis badan tidak perlu menaikkan tensi karena darahnya sudah lancar, kebutuhannya tercukupi. Nah, jadi bukan seperti yang ada di subarasi ini, dia lebih aktif lagi menghambat kenaikan tensi. Ya. Bukan hanya lewat darah lebih lancar, tapi lewat kerja penghambatan enzim ini, ACE ini. Singkatan angiotensin converting enzyme. Ya. Jadi ini dihambat supaya produksi angiotensin 2 berkurang. Ya. Nah, dalam kedokteran diciptakan juga obat-obat yang bekerja di titik ini, yang menghambat ACE inhibitor. Ini produk lama, kita sudah kenal captopril, ya. Ini sudah keluar generiknya, captopril. Ini obat menurunkan tensi untuk pasien hipertensi yang tidak terlalu berat. Ya. Nah, kita kenal efek samping captopril itu sering bikin tenggorokan gatal. Jadi dia efek samping jadi batuk orangnya, batuk kering karena gatal. Nah, ini yang bikin masalah kalau orang tidak tahu itu efek samping captopril, dia cari lagi obat batuk sehingga dia akhirnya makan obat jadi banyak, padahal itu terjadi karena efek samping. Nah, kita berharap dengan adanya bahan yang sama yang diambil dari ekstrak makanan, ya, peptida sardin, dia tidak menimbulkan efek samping seperti pada obat. Ya. Ini peptida yang dari tomat, dia punya efek anti-agregasi trombosit. Jadi trombosit itu bisa dalam keadaan normal, yang kita bilang tidak aktif, ya, atau bisa dalam keadaan aktif. Aduh, maaf, itu tetangga punya dogi, saya belum punya ruangan kedap suara ini. Mohon maaf. Jadi trombosit ini, kalau dia teraktivasi, baru dia berperan untuk melakukan penyumbatan luka-luka. Gitu, ya. Pertama dengan bentuknya berubah. Dari yang mulus, dia bisa muncul model duri-duri, sehingga mereka dengan cepat saling berkaitan satu sama lain.
Ini seperti velcro untuk rambut itu ya, dia bisa menempel karena ada duri-durinya. Nah, kemudian trombosit yang teraktivasi ini juga akan mulai menstimulasi reaksi pembekuan darah yang lainnya. Di situ ada fibrin, ya, benang-benang, lalu ada trombosit, ya, dan terjadilah gumpalan bekuan darah. Saya suka gambarkan ini seperti kita membangun tembok. Ada batu bata, ada semen, ya. Jadi trombositnya itu ibarat batu bata, lalu fibrin dan zat pembeku darah lainnya itu ibarat semennya. Dan ini kalau sudah teraktivasi, akan terbangunlah tembok untuk menutup luka itu. Nah, ini gambaran trombosit yang masih inaktif, diubah menjadi aktif, dia menjadi berduri-duri. Platelet itu nama lain dari trombosit dalam bahasa Inggris. Jadi peranan antiagregasi trombosit ini akan mengurangi kelekatan trombosit satu sama lain, sehingga mereka tidak saling menempel. Dan otomatis darah juga jadi lebih lancar. Nah, ini rumitnya trombosit secara keseluruhan. Untuk mencegah trombosit itu saling lengket, tuh rupanya ada banyak sekali reseptor yang bisa dipengaruhi. Jadi, obat anti agregasi trombosit yang kita kenal, misalnya aspirin, ya, lalu clopidogrel, ini hanya bekerja di sebagian saja dari seluruh reseptor ini. Jadi, walaupun kita makan obat antiagregasi, si trombosit masih bisa tetap berperan melakukan tugasnya kalau ada suatu luka, suatu perdarahan. Apalagi kalau kita berupa konsumsi nutrisi ini, ya, subarasi ini. Jangan takut bahwa konsumsi subarasi nanti trombositnya jadi seperti diblok, tidak bisa lagi melekat sehingga perdarahan akan ngocor begitu ya. Tidak begitu. Kita hanya mempengaruhi sebagian dari daya antiagregasi trombosit ini. Nah, ini lengkapnya proses pembekuan darah. Selain trombosit, ada benang-benang fibrin yang akan melekatkan satu sama lain menjadi suatu bangunan yang kita sebut gumpalan darah. Gumpalan pembekuan darah untuk menambal suatu perdarahan. Perdarahan itu kan dinding pembuluh darahnya robek. Nah, di situ badan akan melakukan sumbatan terhadap dinding yang robek itu. Jadi, sekali lagi, kalau hanya minum subarasi, kita tidak akan menghadapi resiko darah ngucur nggak bisa berhenti. Tidak akan. Ya. Juga kemarin ada pertanyaan, kalau demam berdarah bagaimana? Kalau demam berdarah itu soal trombositnya yang jumlahnya berkurang. Jadi perdarahannya tidak berhenti karena tidak ada trombosit di sana. Nah, produk kita kan tidak mengurangi jumlah trombosit. Dia tetap normal. Hanya mengurangi kelekatan satu sama lain dan juga kelekatan dia di dinding sel. Nah, ini gambaran mengenai sirkulasi darah. Ini saya sederhanakan. Dalam komponen sirkulasi, ingat 3 unsur ini. Ada pompanya, yaitu si jantung ini. Ada pipanya, pembuluh darah, ya. Lalu ada isinya. Ya, isinya nanti ada selnya, lalu ada cairan darahnya, serumnya. Untuk pompanya, dia organ terdiri dari sel-sel. Kita punya SOP bisa menolong memperbaiki pompanya. Jantung yang sudah lemah itu kita bisa bantu dengan SOP. Nah, untuk pipanya yang tadi hipertensi,
karena plak, karena mampet, itu kita bisa bantu dengan keberadaan peptida sarbin ini. Untuk isi darahnya, trombositnya yang kita kenal sebagai darah kental, kita bisa bantu dengan komponen yang dari tomat, yang dikenal sebagai mereknya tuh Fruit Flow. Nah, ini yang peptida tomat Fruit Flow. Jadi ketiga bahan inilah yang masuk ke dalam subarasi. Jadi dari gambar ini kita bisa lihat betapa pentingnya peranan subarasi dalam sirkulasi darah. Nah, ini saya sering kembalikan pertanyaan kalau orang bertanya, bisa nggak ini untuk penyakit X misalnya gitu ya. Jadi saya tanya balik, pada penyakit X itu ada organ yang terlibat nggak? Gitu. Organnya itu terdiri dari sel nggak? Kalau dia terdiri dari sel, maka produk ini bisa membantu regenerasi sel di sana. Pertanyaan kedua, di situ ada gangguan aliran darah tidak? Kalau penyakitnya terkait dengan gangguan aliran darah, maka produk ini akan membantu juga kondisi dia. Ya, jadi tidak peduli nama penyakitnya apa, selama itu menyangkut sirkulasi darah dan regenerasi sel, produk kita akan bisa membantu dia. Nah, sekarang kita mau lihat lebih jauh lagi bagaimana suatu pembuluh darah mengalami penyempitan. Nah, ini gambar yang bagus sekali, menggambarkan penyempitannya terjadi di otot dari dinding pembuluh darah. Jadi bukan di dalam liang pembuluh darah seperti yang sering ditampilkan gambar skematisnya ya. Jadi bukan di dalam dinding sini, tapi di ototnya. Nah, jadi dibalik dari dinding pembuluh darah. Nah, ini bermula dari bulatan kecil ini ya. Di sini digambarkan sebagai LDL kolesterol. Ya. Makanya dikatakan kolesterol LDL itu sebagai kolesterol jahat. Karena dia yang berperanan menembus dinding pembuluh darah ini, masuk ke dalam area ototnya, dan di situ dia menimbulkan timbunan plak. Ya, jadi plak ini ada di sini. LDL akan teroksidasi. Jadi kalau barang teroksidasi itu seperti besi, karatan itu teroksidasi. Jadi dia akan berubah. Di sini dia akan menjadi foam cell, gitu ya, membentuk foam cell. Nah ini cikal bakal terjadinya plak di sini. Nah, ini menggambarkan penyempitan. Ya, kalau dilakukan kateterisasi dibilang ini 60%, penyempitnya sudah 80%, gitu ya. Nah, yang bikin problem adalah bukan diameter sisanya yang menentukan kapan seorang dapat serangan jantung. Walaupun dia masih 70%, kalau terjadi robekan plak di sini, jadi dindingnya ini robek, isi dari plak ini keluar di sini, maka dalam hitungan menit trombosit akan datang ke tempat ini dan membentuk gumpalan ini. Sisa yang 30% itu dalam beberapa menit langsung mampet total. Ya. Ini penting kita ingat. Jadi jangan tenang-tenang kalau di kateter, wah saya masih 60%, tenang-tenang. Ya. Belum tentu. Setiap waktu, kalau terjadi robekan plak, bisa terjadi sumbatan yang masif, yang besar. Nah, disinilah kita pentingnya menangani semua proses ini. Turunkan kolesterolnya, berikan bahan untuk menetralisir oksidasinya, gitu ya. Dan berikan bahan yang mencegah si trombosit tuh menempel di dinding ini, sehingga dindingnya mulus terus. Ini gambaran lain. Ya. Sekali lagi, plaknya itu terbentuk di dinding, ya, bukan di dalam lumennya ini. Nah, ini lebih kelihatan.
bukan di dalam lumen, tapi di dindingnya. Dindingnya makin lama makin tebal oleh plak. Nah, ini yang dikatakan. Kalau kita kateterisasi, yang dilihat adalah sisa lubang ini. Ini penyempitan 50%, gitu ya. Tapi kalau dia pecah, ruptur, dalam waktu singkat, yang sisa ini akan tersumbat total. Nah, inilah yang kita bilang terjadi trombosis di tempat ini. Ini bahayanya kalau ada plak-plak di pembuluh darah. Terkait dengan pertanyaan apakah tensi saya akan turun, kita perlu mengenal beberapa obat hipertensi, ya. Nah, ini yang vasodilator, dia kalau diberikan pembuluh darahnya itu akan melebar, sehingga tekanannya berkurang, tahanan perifer berkurang, otomatis tensinya turun, ya. Kalau diberikan obat ini, sudah pasti tensinya akan turun. ACE inhibitor berbeda kerjanya dengan vasodilator. Dia tidak menurunkan tensi seperti vasodilator. Lalu ada lagi yang kita mungkin juga sering dengar, amlodipin. Nah, itu bekerja di sini. Dia mencegah pembuluh darah itu mengkerut karena masuknya kalsium ke dalam dinding pembuluh darah. Jadi dia menghambat. Ini juga tidak membuat tensi drop seperti halnya kalau diberikan vasodilator. Ada kelompok yang bikin urinnya keluar lebih banyak. Kalau urin keluar banyak, volume darah berkurang, tensi juga akan turun, ya. Tapi tentu ini tidak bisa diberikan jangka panjang karena badan kita punya mekanisme homeostasis tadi. Nah, jadi subarasi berpadanan dengan ACE inhibitor ini. Nah, yang tadi kita sudah singgung captopril contohnya. Nah, ini pertanyaan pertama yang muncul. Kalau orang hipotensi, bagaimana? Aman nggak makan subarasi ini? Jadi kita bisa yakinkan ini aman. Dia tidak membuat tensi menjadi turun lagi kalau dia normal. Termasuk yang hipotensi juga tidak akan dibuat menjadi lebih rendah lagi. Kalau ada penurunan tensi, ini sama seperti SOP, gitu ya. Itu karena darah jadi lebih lancar. Otomatis tensi akan turun. Ya, karena tensi naik itu adalah mekanisme tubuh untuk mendorong darah lebih banyak masuk ke organ-organ. Ya. Itu mekanisme alamiah sebenarnya. Jadi kalau darahnya menjadi lancar, darahnya masuk lebih banyak ke organ, badan bilang tidak perlu naikkan tensi. Segini aja sudah cukup, gitu ya. Jadi dia akan turun sebatas kebutuhan badan itu. Dia tidak akan turun lebih jauh lagi. Nah, orang yang hipotensi itu perlu menaikkan juga tensinya supaya dia jangan terlalu ngepas. Karena kalau dia terlalu ngepas, dia jongkok berdiri bisa gelap gitu, bisa pingsan gitu ya. Jadi perlu menaikkan tensi ini dengan olahraga. Pertanyaan yang mirip tapi terkait dengan efek antiagregasi. Kalau hasil labnya dia sudah hipoagregasi, boleh nggak makan subarasi? Ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan mekanisme antiagregasinya kan tidak berlaku total, membuat trombosit itu tidak bisa melekat sama sekali. Enggak ya, dia hanya mengurangi kelengketan yang berlebihan. Hipoagregasi pun bisa ditemukan pada makanan-makanan tertentu. Jadi kalau dikombinasi, dia tidak akan berefek berlebihan sampai darah ngocor nggak bisa berhenti, itu tidak akan. Termasuk juga kalau dia
minum obat pengencer darah. Ini yang sering kita kenal kelompok ini, antiagregasi. Jadi di sini trombosit akan tetap mempunyai daya untuk menghentikan perdarahan. Tapi tentu ada efeknya, namanya kita mengurangi daya agregasinya. Jadi mungkin jadi lebih lama aja gitu, tapi dia tetap bisa berhenti. Nah, hipoagregasi ini berbeda dengan hipokoagulan. Ini istilah-istilah medis yang setiap kata itu memang bedanya banyak. Kalau hipokoagulan itu zat pembeku darahnya yang tidak ada. Itu misalnya kalau penyakit itu hemofilia. Atau kalau obat itu obat yang tergolong antikoagulan seperti heparin, Simark, gitu ya. Itu hanya diberikan kalau terjadi pembekuan darah yang berlebihan. Jadi dikombinasi antara antiagregasi dan antikoagulan. Kondisi hipokoagulan itu lebih berbahaya. Ini benar-benar perdarahan tidak berhenti kalau terjadi hipokoagulan. Jadi jangan khawatir. Kalau levelnya masih soal agregasi trombosit, kita tetap bisa menghentikan perdarahan secara normal. Pertanyaan lain, apakah obat hipertensi perlu di stop kalau sudah masuk subarasi? Karena subarasi punya antihipertensi. Ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan, antihipertensi itu bukan langsung menurunkan tensi. Jadi jangan stop obat antihipertensinya. Konsumsi berbarengan. Karena mengontrol tensi dengan obat itu lebih terprediksi hasilnya. Dosisnya berapa, setiap berapa jam harus dimakan, itu obat lebih detail bekerjanya, ya, lebih akurat. Tapi kalau kita menggunakan produk nutrisi, dia nggak bisa langsung mengontrol tensi, dia perlu waktu supaya mencapai hasil yang optimal. Nah, disinilah kita jangan stop obat hipertensi. Kita izinkan produk nutraceutical ini bekerja, pelan-pelan menurunkan tensi. Nanti kalau tensinya sudah turun, baru obat hipertensinya itu disesuaikan lagi, dikurangi dosisnya. Ya. Jangan langsung di stop. Ada kelompok obat hipertensi yang sangat berbahaya kalau di stop begitu saja. Bisa terjadi yang namanya rebound effect, tuh tensinya langsung melejit tinggi, melebihi kondisi semula. Dan bisa terjadi pecah pembuluh darah karena dia stop makan obat hipertensi. Ya. Jadi bagaimana solusinya? Kalau mulai minum subarasi, ya dimonitor saja tensi hariannya. Nanti kalau dia sudah mulai bergerak turun, baru disesuaikan dosis obat hipertensinya. Ya, biar dokternya yang mengatur penurunan obat, jangan atur sendiri.